bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Yang bab 1 pendahuluan latar belakang target Sustainable Development Goals untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu angka kematian ibu (AKI) diturunkan hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) diturunkan hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup, menurut WHO tahun 2016. AKI yang masih tinggi diikuti dengan AKB yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kalimantan sendiri, diperoleh data AKB mencapai 644 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Samarinda tahun 2017, sebanyak 58 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018, sebanyak 56 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2019, sebanyak 117 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019. Selanjutnya adalah hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Sempaja tahun 2019, diperoleh AKI sebanyak 0 jiwa per 475 kelahiran hidup, sementara AKB sebanyak 1 jiwa per 453 kelahiran hidup. Sumbernya dari Puskesmas Sempaja tahun 2019. Data yang diperoleh dari Klinik Umum Bersalin Kusuma pada tahun 2020 tidak terdapat AKI dan AKB dari 302 persalinan, menurut buku Partus Klinik Umum Bersalin Kusuma tahun 2020. Yang B ada rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Yang C ada tujuan. Tujuannya adalah memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu N dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dasar teori. Yang kita bahas paling pertama adalah kehamilan. Kehamilan merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Kehamilan ini dibagi atas 3 semester, yaitu kehamilan trimester pertama mulai 0 sampai 14 minggu, kehamilan trimester kedua mulai 14 minggu hingga 28 minggu, dan kehamilan trimester ketiga mulai 28 minggu sampai 42 minggu, menurut Yuli tahun 2017. Lalu ada persalinan. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan plasenta yang dapat hidup ke dunia luar melalui jalan lahir atau jalan lain seperti operasi. Menurut Mochar tahun 2013, persalinan yang normal terjadi pada umur kehamilan yang cukup bulan, yaitu 37 minggu sampai 42 minggu. Menurut Sukarni dan Wahyu tahun 2013. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah masa yang dimulai ketika bayi keluar dari perut ibu hingga bulan pertama kehidupan, menurut Varney tahun 2008. Nifas. Masa nifas atau yang biasa kita katakan puerperium adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula. Alat-alat kandungan di sini maksudnya organ kandungan. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Menurut Sulistiawati tahun 2011. Kita akan bahas neonatus. Neonatus adalah organisme yang berada pada periode adaptasi kehidupan intrauteri atau di luar kandungan. Masa neonatus adalah periode selama 1 bulan, lebih tepatnya 4 minggu atau 28 hari setelah lahir. Menurut Syaifuddin tahun 2010. Yang terakhir ada kontrasepsi. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma, menurut Widyosastro tahun 2011.
Di sini kita akan menggunakan konsepnya, kita akan mengambil dari 7 langkah Varney. 7 langkah Varney itu terdiri atas yang pertama ada pengkajian, yang kedua interpretasi data dasar, yang ketiga ada identifikasi diagnosis atau masalah potensial, yang keempat ada identifikasi kebutuhan segera, yang kelima ada intervensi, yang keenam ada implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Bab 3. Metode laporan kasus. Yang pertama, jenis karangan ilmiah. Laporan ini menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney, di mana penulis bertujuan mendapatkan hasil dari asuhan kebidanan yang dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana. Yang B ada subjek kasus. Subjek kasus di sini saya mengangkat dari Ibu M usia 27 tahun dengan diagnosis G3P202, usia kehamilannya 34 minggu 2 hari. Lokasi dan waktunya, lokasinya tepatnya di Klinik Umum dan Bersalin Kusuma, Jalan Perjuangan 7, Gang SMP 11, RT 1, nomor 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota. Waktu dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Yang keempat ada teknik pengumpulan dan analisa data. Yang pertama ada data primer. Data primer ini adalah wawancara, observasi, dan implementasi. Sementara data sekunder berisi tentang data dari buku KIA, kohort, dan dokumentasi terkait kunjungan ibu di Klinik Umum Bersalin Kusuma Samarinda. Yang kelima ada instrumen. Instrumen yang digunakan ialah wawancara, format pengkajian, kartu skor Puji Rohayati, peralatan pemeriksaan fisik seperti bidan kit, timbangan, tensimeter, lalu ada lembar balik untuk melakukan KIA dan Penkes, lalu pedoman observasi, lembar observasi atau dan patograf, partusef, dan checklist tindakan. Yang ketujuh ada yang keenam ada yang keenam ada etika. Hak untuk self-determination, hak terhadap privasi dan martabat, hak terhadap anonymity dan confidentiality. Ini untuk kepada pasiennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.